Halo, ketemu lagi dengan saya Muhammad Ahwan Prem Prasasti, mahasiswa program S2 Universitas Logistik Bisnis Internasional, kelas 11C, NIM 211250052. Kali ini saya mendapatkan tugas asesmen tengah semester dari dosen Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, CMILT, di mata kuliah Logistik System and Supply Chain Management. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan outdoor autonomous vehicle. Sebelum saya membahas lebih jauh, perlu saya sampaikan definisinya. Tren ini mencakup kendaraan yang beroperasi secara mandiri di darat atau di air, baik di properti pribadi maupun jalan umum. Mulai dari tanpa pengemudi hingga otomatisasi yang tinggi. Nah, tentunya didukung oleh AI, Artificial Intelligence, kemudian Edge Computing, dan teknologi sensor canggih. Sebagai contoh pada gambar, perusahaan Starship Teknologi telah menyelesaikan lebih dari 6 juta pengiriman otonom per Januari 2024. Pada gambar di slide ini menampilkan robot pengantar otonom Starship tanpa awak. Nah, outdoor autonomous vehicle ini atau kendaraan otonom ini dapat difungsikan juga di halaman otomatisasi. Nah, di sini efisiensi untuk pelabuhan dan gudang. Penggunaan traktor otonom untuk memindahkan kontainer di pelabuhan, meningkatkan keamanan dan mengatasi kekurangan tenaga kerja. Ini sudah ada studi kasusnya, telah dilakukan di pelabuhan Rotterdam. Kemudian apa yang didapat? Manajemen inventaris Vivo yang presisi dan integrasi sistemnya digital. Uji coba lainnya, traktor bagasi otonom di Bandara Changi and Frankfurt. Nah, ini diterapkan juga eh, di beberapa perusahaan, tentunya memberikan solusi biaya yang sangat tinggi. Nah, di mana last mile mencakup 53% dari total biaya pengiriman. Kendaraan otonom ini adalah solusi utama untuk efisiensi biaya, khususnya pada model last mile. Ini sudah diterapkan di dua negara. Ada Eropa, perusahaan DHL dan Klevo, pengiriman sudah lebih dari 1.500 paket, sedangkan di Cina ada perusahaan JD Logistik, sudah mengoperasikan lebih dari 600 kendaraan di 30 kota. Tampak pada eh, slide robot pengantar last mile yang diterapkan oleh DHL. Kemudian, ini juga memberikan solusi krisis terkait dengan pengemudi. Dapat mengatasi kekurangan pengemudi global dan mengurangi kecelakaan akibat kelelahan manusia. Model hub-to-hubnya, truk otonom di jalan raya, pengemudi manusia untuk rute lokal. Kemudian, Too Simple di Cina, uji coba level 4 sudah menempuh 62 km tanpa intervensi manusia sama sekali. Di Amerika Serikat, sudah menggunakan jalur komersial Houston, Oklahoma City. Nah, ini pada tampak di slide ada truk otonom jarak jauh tanpa pengemudi. Nah, ini juga dapat difungsikan di kapal otonom maritim. Ini menjadi solusi untuk revolusi laut global. Kapal yang tanpa awak ini menawarkan efisiensi ruang kargo karena tidak memerlukan fasilitas kru. Kalau dari sisi keselamatan, 70% insiden laut disebabkan oleh kesalahan manusia, human error. Nah, dengan otonomi ini dapat mengurangi risiko secara drastis. Untuk teknologinya, sudah sistem kontrol cerdas sebagai navigasi dan deteksi kesalahan mandiri. Tentunya ada tantangan, itu memerlukan pelabuhan yang memiliki hukum maritim internasional. Nah, pada gambar, saya singkat saja. Ini menjelaskan tentang kapal tanpa awak, kapal otonom, yang akan menjadi masa depan transportasi laut. Jadi, dari integrasi ini, eh, ada dua cara kerjanya. Kapal tidak dikemudikan oleh manusia, melainkan oleh sistem komputer cerdas dan sensor yang bisa merencanakan rute serta mendeteksi kerusakan di mesin. Nah, yang kedua ini adalah keuntungan utamanya. Keuntungan ini ada tiga. Pertama, tentunya lebih aman, di mana mengurangi risiko kecelakaan karena 70% insiden di laut disebabkan kesalahan manusia, human error. Dan yang kedua, keuntungan kedua adalah lebih murah. Dapat menghemat biaya operasional hingga 40% karena tidak perlu membayar gaji dan fasilitas kru.
Nah, keuntungan yang ketiga, muatannya tentu lebih banyak karena tidak membutuhkan kamar tidur eh, dan dapur untuk kru. Ruangan kosong bisa digunakan untuk mengangkut lebih banyak barang kargo. Seperti itu. Jadi teknologi ini bertujuan membuat pengiriman barang jalur laut menjadi jauh lebih efisien dan hemat. Untuk menerapkan otonomi ini, tentunya ada tantangan dalam pelaksanaannya. Ada 4 tantangan. Pertama adalah regulasi. Regulasi ini batasan hukum di berbagai negara memperhambat adopsi secara global. Nah, ini diperlukan kerangka kerja baru untuk izin jalan umum. Kemudian kedua, biaya. Biaya implementasi awal tentunya sangat tinggi. Jadi membuat perhitungan keuntungan jangka pendek menjadi sangat sulit. Ketiga ada keamanan cyber. Resiko dari keamanan cyber ini ada resiko peretas dan bug perangkat lunak menimbulkan kekhawatiran keselamatan publik. Dan yang terakhir tenaga kerja. Tentunya diperlukan program upskilling dan pelatihan ulang bagi karyawan yang perannya berdampak otomatisasi. Seperti itu. Untuk jangka panjang, eh, dalam kurun waktu 6 sampai 7 tahun mendatang, kendaraan otonom diprediksi akan umum digunakan dalam logistik dalam dekade ini, kira-kira. Terutama untuk operasi yard dan last mile di tengah kekurangan tenaga kerja global. Ya, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat buat kita semua.